Satu hal yang gue suka, soft opening bagasinya. Hehe, udah kayak mobil aja ya. Ngomong-ngomong, ini kapasitas bagasi sekitar 2 kali dari Matic biasa. Gue lupa berapa liter, tapi kurang lebih segini. Dan ini gede banget, bahkan muat satu helm, gile. Tutup lagi. Dan inilah dia motornya, Honda PCX 160. Ini motornya punya Alip, teman gua. Kalian bisa cek Instagram di sini. Dan hari ini gue pengen test ride Honda PCX 160, dan ini motor masih baru banget. Dia baru ngambil tahun ini. Dan untuk tahu lebih lanjut, simak videonya sampai habis. Oke? Jadi inilah dia Honda PCX 160, dan yang paling pertama gue pengen nilai itu adalah desainnya. Asli, Honda tuh udah revolusioner banget, karena desainnya tuh udah bagus banget. Desainnya gue suka, dan berbeda sama stereotip Honda tahun 2010 ke bawah tuh yang bapak-bapak looks banget. Sekarang Honda tuh udah lebih kayak anak muda, dan fashionnya tuh lebih bagus. Ini ngomong-ngomong masih standar ting-ting, gak ada yang dirubah. Kirian juga cuman turun roller doang dari 20 gram. Gila ya, berat banget. CVT-nya tuh nggak tahu kenapa didesain Honda pakai ukuran roller yang berat sekali. Ini udah turun ke roller 15 gram dan tambahan ada ring puli Mio J. Udah gitu doang. Sisanya masih standar ting-ting. Dan ngomong-ngomong, stop lampnya juga cakep. Gue suka banget. Ini tuh stop lampnya ngingetin gue sama Honda Forza 2,5. Kurang lebih mirip. Terus juga ngomongin soal shock breaker PCX ini udah ada 2 di belakang, standar ya, Matic gede. Walaupun agak kaku sih menurut gua, tapi nanti kita coba di jalan. Terus juga untuk knalpot menurut gua ini desainnya bagus. Desainnya nggak nanggung-nanggung dan masih panas gara-gara bekas gua pakai tadi. Dan ini apa ya, bentuk knalpotnya tuh ngingetin gua dengan knalpot variasi Honda Vario yang ada end muffler ya. Tapi ini end mufflernya bawaan dari dealer, jadi jangan khawatir, pasti dapat. Terus juga soal eksterior ya, gue bisa bilang Honda PCX ini lebih cakep daripada rivalnya Yamaha NMAX. Dan jujur untuk desain gue suka banget, karena ini keren, asli mantep. Terus juga sekarang kita bahas ke soal bagasi. Seperti yang gue udah bilang di awal video, bagasinya tuh bener-bener gede banget. Dan ini udah soft opening karena di situ ada semacam hidrolik itu, cakep. Dan ini gede banget, asli. Bagasinya tuh gila. Mungkin full face masuk kali kemari. Kapasitas tangki bensin tuh 8 liter. Ini barusan tadi gue isi itu sekitar berapa ya, hampir 60.000 lah pertamax, udah full tank. Terus juga kunci udah pakai keyless, cuman sebenarnya tuh kunci keylessnya mirip kayak kunci Vario gua yang kayak begini, tapi entah kenapa gue malah dikasih kunci serep tuh. Ngomong-ngomong, kunci serepnya aja udah bagus dir, dan ini bahannya plastik ABS tebal dan gue suka banget. Terus ngomongin soal tangki bensin, ini sebenarnya ada trik khusus ya. Jadi temen gue si Alip ini bilang kalau tangki bensin ini emang rada susah dibuka dan harus dicongkel. Jadi kalau tombol bagasi itu gampang, tombol tutup bensin ini nih harus dibenerin sama Honda sih. Jadi next kalau ngeluarin PCX lagi, tutup bensin ini harus diperbaikin, karena harus dicongkel-congkel gitu kan sayang juga. Ini bukan motor murah loh, karena ini tuh PCX CBS yang nggak pakai rem ABS, jadi ini CBS. Dan ini tuh harga barunya sekitar 30 jutaan, sementara yang ABS tuh harga 35. Dan untuk sekelas motor 30 jutaan, ini tangki bensin tuh susah dibuka, harus dicongkel dan baru lu bisa isi bensin. Jadi menurut gua kayak nyusahin. Tapi selebihnya gua nggak ada komplain, dan ini desainnya benar-benar cakep. Posisi riding, tinggi badan gue tuh 175 cm, dan ini napak banget, gila.
Gue awal lihat motor ini dulu di Google setelah PCX lokal kan yang cuman 2 klep. Ini kan PCX 160 cc 4 klep SOHC. Dan ini menurut gue desainnya berubah total, dan gue tuh awalnya mikir ini motor bakalan tinggi, tapi ternyata enggak. Walaupun motornya kelihatan lebar, tapi pas dinaikin kayak Vario juga, mirip-mirip. Dan ngomongin soal joknya, jujur aja ini lumayan empuk. Tapi untuk yang belakang itu agak keras ya. Terus juga footstep cakep. Gue demen banget desain footstepnya tuh nyatu sama motor, jadi kelihatannya mantep. Oh, sama satu hal lagi nih, gue pengen kasih tau kalian. Ini motor kelihatannya gede, ya kan? Tapi kalau di standar 2 itu ringan banget. Begini doang tuh. Lebih ringan daripada Vario gue, karena gue nggak tahu kenapa desainer Honda nemuin cara buat standar 2 motor ini lebih mudah. Jadi buat perempuan yang beli motor ini nggak kesusahan buat standar 2. Sama satu hal lagi yang gue baru notice, ternyata pelek depan dan ukuran pelek belakang itu beda. Jadi belakang itu ring 13, ukuran 130/70, pakai ban IRC. Standar Honda emang IRC. Tapi ring pelek depan itu ring 14. Jadi kayak depan belakang tuh beda. Gue nggak ngerti tujuannya Honda itu bikin beda apa, tapi it's okay lah. Beda satu ukuran tuh nggak kelihatan kasat mata. Dan ini ring 14 dengan ban 110 per berapa nih, 80 kalau nggak salah. IRC juga bawaan Honda. Kaliper udah 3 piston dari bawaan yang CBS, sementara yang ABS cuman 2 piston. Tapi walaupun ABS sebenarnya ya jujur aja ya, gue baru dapat info juga, PCX ABS itu cuman rem depannya doang yang ABS, rem belakangnya nggak ABS. Jadi aneh banget. Dimana-mana tuh standar motor ABS harusnya depan belakang. Honda, kalian harus berpikir ulang karena nanggung banget gitu loh. Dan ya overall gue sangat suka desainnya. Udah kilas juga. Tara, dan langsung aja yuk kita coba motornya. Hazardnya masih nyala, kita matiin dulu. Ngomong-ngomong soal hazard ini sekarang udah jadi regulasi standar buat motor-motor 150 cc ke atas, dan hazard ini tuh udah wajib di semua motor tuh harus ada. Jadi udah bukan hal baru lagi. Ada saklar idling stop, ini bukan kill switch ya. Jadi ini idling stop, dimana kalau kita misalnya pakai motor, kita pakai motor dan berhenti di lampu merah, mesin bisa mati sendiri kalau kita nyalain. Jadi ini buat apa ya, kalau kata Honda buat irit konsumsi bahan bakar. Jadi kita nggak perlu keluar duit lebih. Ini sih kayaknya bakal jarang kepake sih, apalagi motor begini. Terus ada saklar starter kayak biasa. Dan soal starter nih gue baru dapet info juga tadi dari teman gue, rem kanan itu nggak bisa dipakai buat starter. Aneh banget, padahal Matic Honda umumnya kiri kanan bisa dipakai buat starter. Sementara rem kiri itu cuman apa ya, rem kiri ini cuman bisa buat starter. Jadi rem kanan itu nggak berfungsi buat starter. Gua aneh banget. Ini Honda harusnya bikinnya kiri kanan gitu loh, karena kan tipikal orang beda-beda. Kalau gua kan biasa nyetar motor kan dari kanan. Kalau beberapa orang tuh ada yang nyetar motor dari kiri. Jadi kayak kenapa Honda nggak bikin kiri kanan gitu loh nyalainnya. Tapi ya itu hal detail kecil yang menurut gua nggak penting-penting banget lah. Untuk penjualan motor terlihat keren dan nyaman dipakai itu udah cukup. Jadi kalau hal-hal minor kayak gini paling cuman gua doang sih yang komplain. Sebelum kita jalan, gue pengen cek dulu di ini speedometer. Ukurannya tuh menurut gue pas, nggak kayak PCX yang sebelumnya tuh agak kegedean. Dan menurut gue ini desainnya compact pas gitu. Kita lihat dulu ada apa aja fiturnya. Ada trip dan total kilometer yang udah ditempuh. Ada lagi yang lain? Oh, nggak ada. Dan ini trip ini bisa kita reset jadi 0, dan average bensin ini 0. Terus ada indikator bensin nih. Ini gila berapa bar ini? Kalau full tank berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 bar kalau full. Dan sekarang udah jam setengah 9 pagi. Dan desain lampu sennya nih gue demen banget. Ada saklar lampu jauh juga, indikator voltase, indikator radiator kalau misalnya airnya udah habis, ada indikator check engine, dan indikator idling stop. Idling stopnya belum bisa nyala karena mesinnya belum panas. Jadi langsung aja kita jalan. Dan ini gue baru ada stiker Thailand nih. Tapi ini nggak tahu ini bawaan motor atau tempelan ya. Agak aneh sih. Oke, kita langsung jalan aja. Panas bu.
Oke, hal pertama yang gua rasain dari PCX ini, posisi ridingnya itu agak nyaman banget. Bukan agak sih, ini emang nyaman banget, gila tuh. Kaki gue bisa kayak begini dan kaki gue bisa kayak begini. Kayak enak banget. Berbeda sama Vario yang biasa gue bawa, itu kayak pembawaannya tuh harus kayak motor-motor Matic Racing gitu lah, kayak Matic yang hampir bukan buat harian gitu loh. Sementara PCX walaupun dimensinya agak gede, tapi ini bisa dipakai harian. Dan ngomongin soal shock breaker, bantingannya enak banget. Gue tuh sempat kepikiran karena gue kan pernah nyoba Yamaha NMAX juga. Itu kan double shock belakang juga, shocknya ada 2 di belakang. Dan itu lumayan keras. Sementara ini nih double shocknya tuh empuk. Aneh banget. Honda emang paling pinter kalau bikin motor buat nyaman. Dan soal nyaman, biasanya kan kasus motor Matic Honda tuh gerdek ya. Ini nggak ada gerdek sama sekali, men. Gila. Terus juga gue pengen cerita, ini motor tuh masih 4000 km. Kalian bisa cek di sini, tuh baru 4141, angkanya bagus banget ya. Terus respon mesin gua rasa bagus. Dan ini adalah terobosan baru dari Honda, dimana Matic Honda tuh kan umumnya cuma pakai mesin 2 klep, ya kan? Ini mesin 4 klep dengan ukuran piston 60 dan ukuran stroke 55. Itu dari basicnya aja mesin ini udah overbore gitu loh, overbore SOHC. Ya walaupun SOHC tapi tenaganya lumayan, men. Standaran motor ini sama standaran Vario Pego yang 2 klep itu tenaganya lumayan beda jauh. Kalau kita ngomongin soal horsepower, motor ini tuh punya horsepower maksimal di angka 15,8 horsepower. Itu kalau secara data itu gede loh. Untuk ukuran Matic 150cc itu gede. Sorry, 150. Ini cc-nya 160. Beda kelas. Jadi apa ya, ini menurut gua Matic spesial sih. Terus juga untuk dimensi motor yang terlihat besar, motor ini tuh nggak ada bedanya sama kita bawa Beat atau bawa Vario atau bawa Scoopy. Mirip-mirip. Dan motor ini walaupun besar tapi dia lincah. Gue tunjukin sama kalian. Ambil kanan, ambil kiri, gila. Dan ciri khas motor Honda tuh stabil. Lihat, ciri khas motor Honda. Hampir semua Matic Honda kalau lu lagi ngebut kenceng, lu lepas tangan, stangnya stabil, nggak goyang-goyang. Dan untuk tenaga jujur aja, ini motor beneran full standar, cuma roller doang diturunin ke 15 gram. Dan menurut gua 15 gram itu masih tergolong berat loh. Tapi tenaganya oke banget. Bayangin gak sih kalau misalnya si Alip itu iseng gitu kan, motor ini dikorek-korek, ganti kirian, ganti juken gitu kan, mesin biarin standar, gimana tenaganya ya? Gua nggak tahu kenapa gua suka ini mesin, karena mesinnya tuh beda sama mesin Matic Honda yang biasa gua bawa. Dan ini mesinnya lebih responsif asli ketimbang PCX yang sebelumnya tuh beda jauh. Jadi siapapun yang punya PCX 160 ini bersyukurlah kalian, karena ini motornya enak banget. Buset, udah 90 lebih aja. Dan ini masih standar loh. Maksud gua untuk standar, untuk motor standar ini lumayan kenceng sih. Dan satu hal yang gue baru notice, tulisan PCX ternyata nyala coy, warna biru coy, keren coy. Hal detail kecil yang Honda selalu pikirin tuh adalah instrumen-instrumen panelnya tuh, kayak apa ya, jujur gue kalau ngeliat instrumen panel Honda dibandingin sama NMAX, itu gue lebih suka ini. lebih kayak motor mahal. Kalau NMAX kan cuma kotak doang tuh, kayak ya udah gitu doang. Tapi kalau ini kayak, wih, ini loh, Matic 30 juta loh, kualitasnya kayak gini. Dan ngomongin soal kualitas, sebenarnya body-bodinya tuh menurut gua ini lebih tebal daripada PCX yang sebelumnya, tetapi tidak sebagus PCX CBU yang dulu diimpor dari Thailand, yang bentuknya kayak begini. Jadi ya gua bilang plastiknya udah cukup oke lah buat 2021 sekarang. Terus ngomongin soal body, ini gue baru ngeh di sini ada bagasi, gue lupa buka. Tara, tuh.
Ini bisa buat naruh HP, tapi nggak bisa buat ngecas HP karena gue nggak lihat. Tunggu, gue cek dulu. Di sini nggak ada colokan sih. Ada deh, colokan 12 volt nih di atas itu. Ada colokan buat HP di situ, dan menurut gue ini bagasi udah enak banget. Mungkin menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, motor ini tuh cocok buat ojol. Kayak ojol-ojol yang nggak mau capek. Gila, ojol hedon banget ya pakai ginian. Tapi serius, ini bakalan berfungsi banget buat naruh HP dan ngecas. Bagasi ini nih salah satu keuntungan yang dipikirin Honda saat bikin motor ini gitu loh. Dan gue suka banget. Gue setuju. Respon mesinnya sih udah oke banget. Cuman kiriannya ini loh, kayak Honda tuh selalu bikin CVT motornya dengan ukuran roller, ukuran per, dan ukuran per sentri yang lumayan berat. Jadi tenaganya kehambat di CVT. Mungkin insinyur atau teknisi Honda tuh berpikir bahwa yang penting motornya irit, awet, dan kuat gitu loh. Ya stereotip motor Honda kan gitu. Jadi akhirnya kiriannya dibikin sedikit lambat daripada tenaga seharusnya. Karena menurut gua tenaga 15,8 horsepower itu nggak kayak begini, harusnya lebih kencang lagi. Tapi ya gue bisa memaklumi karena sebenarnya ini kan motor santai juga. Bukan buat motor yang ala-ala kebut-kebutan kayak Vario gitu kan, enggak. Dan ini kalau di macet-macetan enak banget. Ini posisi kaki gua tuh gila men, nyantuy sekali men. Agile banget, gila. Walaupun sebenarnya rada aneh sih, pelek belakang ini ring kecil, tapi gua nggak ada masalah sama handlingnya. Dan remnya mantep banget. Iyalah motor baru, remnya masih banyak banget, kampasnya masih tebel. Dan dipakai cornering juga nggak ngeri tuh. Tapi ya cornering sembari duduk santai gini sih agak aneh sih. Remnya mantep. Depannya 3 piston sih, gila. Kenceng juga ya, tahu-tahu udah 80 aja. Dan satu hal yang gue suka, hazard ini tuh udah jadi standar Matic Honda, seperti yang udah gue ceritain di awal video. Dan ini gue suka banget. Ya walaupun sebenarnya nggak direkomendasikan pakai hazard ini buat main-main gitu loh. Kayak misalnya mau ambil jalan di perempatan gitu kan, nyebrang dari kiri ke kanan di perempatan terus nyalain hazard, itu sih bego sih. Jadi hazard itu dipakai kalau misalnya lu mau berhenti darurat di pinggir jalan tapi motor masih nyala. Nah, hazard fungsinya di situ. Jadi jangan dipakai hazard buat nyebrang perempatan ya guys. Aduh, gue mau ambil kanan nih. Jujur untuk spion sebenarnya gue nggak komplain sih desainnya, cuman ini tuh agak goyang-goyang. Ciri khas spion Honda tuh kayak vibrasinya sampai ke spion-spion. Tapi bukan berarti motornya getar, enggak. Ini motornya tuh halus banget, mesinnya gila sih. Udah mesinnya enak gitu kan, ini nggak geter loh, enak banget. Udah 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cepet juga ya, kayak tahu-tahu udah 100 aja. Itu tadi 100-nya di tikungan malah loh. Dan mungkin sekarang gue agak paham kenapa Honda ngasih ban yang agak kecil di belakang, karena lebih stabil sih. Yang gue rasain gini, apa ya, top speed motor ini tuh kalau kata si Alip, dia kan pernah ngetes di Sudirman, itu sekitar 117 tank mentok. Ya menurut gue standar sih, soalnya semua Matic Honda juga top speednya ya 115, 117 ya, dia mentok-mentok 120 lah kalau kena turunan. Jadi menurut gue nyawa motor ini tuh ada di 0 ke 100 nya yang lumayan oke.
Untuk motor standar akselerasinya bagus loh. ...101 tadi gue lihat. Aneh, motor ban pakai IRC tapi rasanya stabil banget ya. Apa karena perbedaan ring velg depan belakang jadi stabil, gue nggak tahu. Tapi ini motornya enak banget asli. Motor ini emang didesain buat pergi jauh, jadi gue bisa bilang handlingnya emang paling the best di antara semua motor Matic Honda yang cc-nya masih 150. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu sih ini masuk 150 atau bukan, karena cc-nya udah lebih. Tapi ini enak, asli enak banget motornya. Tuh, kaki gue bisa begini, bisa begini. Anjay, anjay. Ya 105 untuk motor standar tuh ini udah akselerasinya udah mantap. Dan untuk di perkotaan lari 100 itu udah oke banget. Dan kalian harus ingat, speedo digital itu berbeda sama speedo analog. Jadi kalau di speedo analog Honda itu kan 100 km per jam nih misalnya kayak di Vario gua. Tapi di PCX ini tuh baru 95. Perbedaan 5 km itu menurut gua udah mantap banget. Berarti kalau dipikir-pikir, kalau misalnya 105 tadi kan di sini dapat tuh, berarti di motor gue udah 110 dan itu udah oke banget sih. Buat motor harian tuh udah oke banget. Sekarang kita coba remnya. Mantap, remnya gila, pakem banget. Dan seperti yang gue bilang, gue suka banget tuh, nggak ada gerdek-gerdek ya, gila. Coba lihat Matic Honda yang masih pakai mesin 2 klep gitu kan, kayak Vario, PCX 150 yang sebelumnya yang kayak begini, itu gerdek semua penyakitnya. Dan ini nggak ada gerdek-gerdek coy. Aneh nih motor. Padahal setahu gua PCX 160 ini dan 150 itu basic CVT-nya sama. Gila, tenaganya sih buat standaran sih ini oke sih. Oke banget, gila. Dan ini dari tadi gue muter-muter Alam Sutra aja karena emang tracknya yang enak buat test ride motor di sini. Pemandangannya lebih enak dilihatnya. Kita harus lewatin jamet itu loh. Dan seperti yang gue udah bilang, ini shock breaker tuh nggak keras tapi nggak empuk, jadi di tengah-tengah lah. Beda sama Vario yang shocknya rada keras karena single shock belakangnya. Ini secara teori harusnya double shock lebih keras dong, tapi ini malah empuk, hampir empuk gue bilang. Jadi kayak aneh banget. Dan nggak tahu kenapa gue ketagihan bejek gasnya sih. Karena responnya enak banget, serius deh. Tuh, FU aja kebalap tuh. Gila, 100-nya cepet banget ya. Ini motor masih standar tengtong loh. Dan ini nih, satu hal kenapa motor Matic gede begini rada sulit untuk beradaptasi dengan jalanan kota. Karena walaupun pas kita pakai motornya kecil, tapi kita jangan melupakan bahwa ini dimensi kiri kanannya tuh cukup gede. Jadi untuk selap-selip, buat yang mau beli motor ini atau yang udah punya, hati-hati. Kejepit, kalau kejepit lumayan loh, ini susah keluarnya. Dibandingin NMAX, gua rasa PCX lebih mahal sedikit. Dan harga yang lebih mahal itu menurut gua worth it sih, soalnya dengan mesin baru 4 klep SOHC ya kan, dan semuanya udah baru ya kan, tampilan baru, terus lampu juga udah full LED, depan sen dan belakang sennya juga udah LED semua. Jadi Honda tuh udah all out gitu loh. Dan ngomong-ngomong, gue juga suka banget ini stangnya tuh chrome gitu loh, enak dilihatnya asli. Dan gue suka pemilihannya. Coba bayangin deh kalau misalnya PCX dikasih stang warna hitam gitu, kayak enggak banget, aneh ngeliatnya.
Beda sama mesin bawaan Vario yang rada lemot ya. Ini sih nggak termasuk lemot sih, karena menurut gue ini enak. Responnya. Soalnya ini informasi tambahan, jadi dari bawaan ini tuh udah kompresi 12. Kalau dari spek kertasnya itu kompresi 12, dan kita coba dulu idling stopnya. Jadi idling stop itu berfungsi buat di lampu merah kalau misalnya kalian mau irit bensin. Jadi kalau misalnya mau nyalain lagi tinggal tarik gas dikit dan motor udah nyala. Tapi idling stop ini gue sih nggak gitu butuh-butuh amat lah. Dan seperti yang gue bilang ya, sok depannya tuh nggak empuk tapi nggak keras. Begitupun dengan belakangnya, jadi setelannya pas. Nah ini respon mesinnya yang gue suka nih, karena apa ya, dibandingin mesin 2 klep Honda yang biasa itu tuh K59, K60, K97 ya, ini sih udah beda jauh sih. Dan ini terobosan baru dari Honda, dan gue berharap mesinnya tuh nanti ada di Vario 160, karena kan rumornya Vario 160 tahun-tahun ini tuh mau keluar. Jadi kita lihat aja apa rencana Honda selanjutnya. Kalau ngelihat stang kayak gini rasanya gatel ya, pengen ganti RCB gitu kan, kiri kanan. Weh, masih aja nerobos. Gila. Stang trondol kayak gini sih menurut gua emang udah paling enak buat dioprek-oprek sih. Jadi nggak perlu buka bodi, cuman buka sini doang, aduh bisa langsung diganti. Ini sih Honda sih pemikirannya, insinyurnya bagus sih. Beda sama NMAX kan yang pakai cover. Gua kayak ngeliatnya aneh tau gak. Begitu gua ngeliat kesini kayak, wih enak banget, gue bilang. Nyantuy gitu kan. Siapa tahu nanti si Alip bosen hidup gitu kan, setengah diganti underyoke gitu. Itu masih lucu sih ngeliatnya. Di sini nggak boleh lebih dari 60, dan sini 40 nggak boleh. Jadi oke, kita gas. Dan ini tuh, aduh, gila coy, ini motor enak banget asli. Becek lagi. Kalau dipakai nunduk sebenarnya motor ini nggak cocok banget, karena seperti yang gue bilang, ini posisi duduknya tuh tegap, dan kalau misalnya dipakai buat arogan atau nunduk-nunduk itu nggak cocok banget. Iya, shock breaker bawaan memang agak bumpy sih, tapi nggak masalah. Selama lu masih bisa ngendaliin, it's okay. Jadi ya bisa gue bilang motor ini mantep. Terus handlingnya juga nggak jelek. Handlingnya malah gue rasa yang paling bagus di antara semua Matic Honda. Gue nggak tahu apakah ini motor power to weight ratio-nya bisa nyandingin NMAX atau enggak, tapi kalau secara perbedaan power di lapangan tuh menurut gue ini sih bisa lah buat ngelawan NMAX di kelasnya. Bisa banget malah, karena tenaganya nggak malu-maluin coy. Ini sih tenaganya oke banget sih. Sekarang kita pakai buat belok tajam. Dulu gue di sini pakai Vario pernah jatuh nih. Semoga ini enggak. Oh enggak. Iyalah, jangan sampai jatuh lah, ini motor temen gue cok. Asli motor ini apa ya, gue tuh bawaannya kalau bawa motor ini pengennya bejok aja, karena mesinnya enak asli. Jadi ya buat siapapun kalian yang punya Matic Honda PCX 160 ini ya bahagialah kalian, motornya enak coy. Aduh salah, harusnya tadi berhenti di belakang pohon tuh biar nggak kejemur. Dan ini asli asik banget motornya. Thank you banget buat Alip karena udah ngasih gue kesempatan buat ngetes ride motor dia. Dan ini sebenarnya gue pengen kasih info tambahan nih. Ini tuh buat buka kunci darurat kalau misalnya kunci darurat, sorry, buat buka bagasi kalau misalnya keyless lu hilang dan ini nggak bisa diputer. Jadi ini tuh bisa dibuka, tapi gue nggak buka, takutnya nanti gue nggak bisa pasang. Ini motor orang soalnya. Dan apa ya,
Buat gua motor 30 juta dapat motor kayak gini itu udah value for money-nya tuh udah mantep banget. Kayak ibaratnya lu keluarin 30 juta dapat motor kayak begini, itu udah wah, udah ban-ban kamsia lah kalau orang Chinese bilangnya, ya kan. Udah bersyukur banget, gila. Desain lampu sennya itu loh bergaris gitu, gue demen banget, gila. Ini motor sih, kalau gua pribadi ya, kalau misalnya gua ada motor kayak gini nggak bakal gua apa-apain sih, karena dari bawahnya udah bagus banget. Paling cuman sentuhan tipis, ya kan, spion, mesin, knalpot, udah. Terus untuk konsumsi bahan bakar, ini menurut gua motor ini termasuk irit banget untuk sekelas 160 cc. Ini kompresi 12, terus juga piston ukuran 60. Bayangin piston segede gitu tapi bensinnya irit banget. Average-nya masih tembus sekitar ya hampir 40 km per liter. Dan kapasitas tangkinya tuh 8 liter, ya berarti 40 kali 8 ya bisa buat jalan 320 kilo tanpa perlu isi bensin. Itu worth it banget, gila. Pengen gua ganti knalpotnya, pengen gua ganti ini master remnya. Kalau gua pribadi ya, kayak ini motor tuh kalau buat dimodif keren sih. Maksudnya untuk eksterior gua udah suka banget. Ini nggak usah diubah-ubah, udah keren. Bahkan lu nggak perlu repaint pelek, nggak perlu repaint body, itu dari bawaan mantep banget. Dan soal warna body, sebenarnya dari bawaan motor ini tuh ada 4 warna. Putih, terus ada warna ini apa ya sebutannya ya, blue matte atau abu-abu, ya mirip-mirip lah. Ada warna hitam dan ada warna merah dop. Nah, yang warna merah dop gue sering lihat tuh di jalan tuh, pasaran banget. Sementara yang ini warnanya bagus, coy. Emang seleranya si Alif sih oke sih. Dia kalau beli motor nggak pernah warna aneh-aneh, gue lihat. Dan kurang lebih video test ride PCX 160-nya sampai di sini aja. Gua harap kalian dapat informasi soal motor ini, lalu kalian juga seenggaknya bisa dapat perbandingan lah, mau beli ini atau beli NMAX. Kalau misalnya kalian tanya sama gua bukannya fanboy Honda ya, bukan, tapi value for money-nya tuh lebih ke sini. Lebih ke PCX ketimbang lu beli Yamaha. Emang sih Yamaha di speedometer udah bisa connect ke Bluetooth, tapi menurut gua nggak penting begituan, karena sejatinya lu bawa motor ya harus fokus bawa motor, nggak boleh sembari main-main gitu loh, bahaya. Dan mesinnya ini aduh, kalau mesinnya bisa dipindahin ke Vario gue mau deh. Enak banget. Terus ditanjakan torsinya nggak hilang juga tuh, lumayan. Jengat-jengat bos. Akselerasinya cukup untuk harian, tapi akselerasinya kurang kalau buat trek-trekan. Ya iyalah, Matic standar, lu mau kemana sih? Dan untuk PCX 160 ini kan sebenarnya bukan expertise-nya gua ya. Gua kan nggak gitu tahu banyak lah soal motor ini. Dan kalian kalau pengen nanya-nanya soal motor ini, soal perawatannya, soal ya segala macam lah tentang PCX 160 ini, kalian bisa kontak temen gua si Alip. Ya siapa tahu kalian pengen sharing-sharing soal PCX ke dia, ya dia lebih paham sih. Sok belakangnya enak juga. Jadi kalian bisa follow IG-nya di sini. Dan thank you banget buat Alip udah minjemin gua motor ini, karena setelah gue coba ternyata motornya enak. Bodinya gede. Gue harus ambil dari kanan aja, nanti gue nabrak lagi. Oh my god. Nggak ada suaranya knalpotnya. Jadi sekian video dari gua, semoga kalian terhibur atau terinspirasi atau kalian dapat informasi dari video ini. Gua Surajus Rizal, gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.